Selamat pagi, Shalom. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur boleh menyapa kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar, menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, berbicara tentang janji, pikiran kita tidak akan terlepas dari dua pihak, yaitu yang saling mengadakan kesepakatan. Yang namanya janji kadang sulit dipercaya, apalagi janji itu datangnya dari pihak manusia. Seharusnya orang yang mengadakan perjanjian harapannya di sana adalah menepati janji itu. Namun dalam banyak perkara manusia sulit menepati janjinya yang sudah disepakati. Bahkan ada yang ingkar janji. Melalui nats khotbah kita hari ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa Allah yang kita imani itu benar-benar menepati semua janjinya. Salah satu contoh misalnya, mungkin kita tahu bahwa Allah memanggil Abraham supaya dia meninggalkan negerinya yang sangat subur dan makmur itu, termasuk rumah orang tuanya. Allah memanggil dia supaya pergi ke suatu negeri baru yang akan ditunjukkan dan diberikan Allah kepadanya, agar di sana ia menyembah Allah yang benar dan sejati itu. Dan panggilan itu disertai juga dengan janji-janji berkat. Apa kunci sukses Abraham menerima panggilan dan janji Allah itu? Pertama, iman yang teguh kepada Allah yang memanggil dan berjanji itu. Yang kedua, komunikasi dan persekutuannya dengan Tuhan sangat dipeliharanya dengan baik. Akhirnya Allah memberkati Abraham dengan berkat-berkat yang tak terbilang, termasuk kelahiran anaknya Ishak yang sudah ditunggu 25 tahun, dan dia menjadi orang yang disegani dan dihormati sampai sekarang. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan Abrahamlah menjadi teladan, role model tentang iman. Saudara-saudaraku, semua kita menerima janji Tuhan. Tetapi ingat, untuk merespons janji Allah itu butuh pengorbanan.
Dan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan keselamatan bagi manusia melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Allah menawarkan janjinya kepada manusia untuk menerima keselamatan itu dengan iman. Siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus pasti akan terberkati dan diselamatkan, karena Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, oleh Yesus Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Setiap kita berdoa, kita akan mengakhiri doa kita dengan kata amin, yang artinya ya. Mengapa kita harus mengatakan amin? Sebab Dia sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mendengar permintaan kita dan berjanji akan mengabulkannya di dalam Yesus Kristus. Kita yakin bahwa permintaan kita dikabulkan dan didengar Bapa kita yang di surga, dan Dia telah menjanjikan untuk mendengarkan doa kita. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menyampaikannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.